Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini, malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana semua malam bulan Ramadan itu mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau malam-malam di luar bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang menuntun kita, di mana salah satu tuntunan beliau adalah sholat berjamaah. Barangkali sudah disampaikan di tempat ini dan itu menggemparkan apakah cara pengambilan risetnya, sampelnya benar atau tidak, itu kita tidak permasalahkan. Akan tetapi dari riset itu umat Islam di Indonesia itu cuma 40% yang sholat. Yang sangat miris 2,9% yang selalu salat berjamaah. 6% yang sering sholat berjamaah. Berarti kalau selalu itu berjamaah terus. Kalau sering berarti ada waktu-waktu dia tidak sholat jamaah. Ini yang maaf, kebetulan saya mengajar statistik di kampus, tapi saya tidak mengkaji apakah benar cara pengambilan sampelnya atau tidak, saya tidak permasalahkan. Tapi itu adalah menjadi ujian buat kita. Barangkali termasuk di tempat ini. Makanya insya Allah pada malam hari ini saya akan mengkaji sedikit apa itu bahagia. Mudah-mudahan insya Allah atau pernah disampaikan Pak Ketua? Belum. Ya. Kalau belum, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, suatu keuntungan kita karena kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Barangkali sudah banyak penyampaian ustaz di depan kami sebelum saya datang. Rata-rata saya salah satu termasuk pikiran-pikiran saya itu tidak berpikiran, berusaha untuk tidak berpikiran yang negatif. Contohnya begini, biasanya kan ada ustaz menyampaikan bahwa apabila kita puasa, 3 golongan yang tidak diterima puasanya, kan begitu ya. Pertama adalah istri yang durhaka kepada suaminya, kan itu. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau saya balik. Kenapa? Karena ini kan pikiran-pikiran negatif. Kapan kita bisa bahagia kalau pikiran-pikiran negatif ada dalam diri kita? Kalau saya balik, doa yang tidak ada antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah 3 doa yang dilakukan oleh seorang perempuan. Pertama adalah anak perempuan yang mendoakan orang tuanya. Itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi kebalikannya ya, anak durhaka. Kalau saya balik. Kemudian yang kedua adalah seorang istri yang mendoakan suaminya. Kan kadang ini kita potensi ini kita tidak manfaatkan ya Ibu ya. Ya, makanya mohon maaf, kebetulan saya salah satu instruktur nasional kurikulum merdeka, cuma kan berakhir berganti rezim. Jadi kebetulan saya 3 tahun dikontrak.
Jadi hampir seluruh SMP SMA se-Indonesia saya dampingi, pengawas, kepala sekolah dan guru-gurunya. Ada hal yang menarik di sini. Jadi kadang sebenarnya seorang guru datang di sekolah itu karena ada permasalahan-permasalahan dari rumahnya sehingga itu berefek pada siswanya. Kayak gitu ya. Iya Bapak Ibu ya. Maaf, ini kan cuma ceramah Pak, boleh disanggan apa-apa. Kan bisa berefek. Permasalahannya kita adalah hal-hal ini tuh membuat keadaan kita dari rumah. Makanya mohon maaf, kenapa Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua katakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan adalah nizaukum harsul lakum. Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun hebatnya biji yang ditanam, bibit yang kita tanam, kalau cara mengolahnya bampak, kesiapan hati, kalbun salim, istri kita tidak baik menyambutnya, maka pasti bibit itu tidak tumbuh dengan baik. Maka mohon maaf, saya balik. Jadi saya itu berusaha, kalau dengan mahasiswa itu berusaha betul tidak memunculkan bahwa sebenarnya kami itu adalah orang yang harus diakui oleh seorang mahasiswa. Enggak. Kita lihat ini, mohon maaf, berapa menit? Bebas ya. Misalnya, mohon saya ditegur kalau sudah lama. Mohon maaf, mudah-mudahan kita tidak masuk apa sih itu bahagia. Kalau kita menikah, karena kata dalam surah Rum ada litaskunu ilaiha, supaya kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, kau tenang. Apa bedanya tenang dengan bahagia? Untuk bisa tenang, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah mawaddah warahmah, ada cinta dan kasih sayang. Apa itu sudah bahagia? Belum bahagia kita, cuma diminta tenang. Ada ketenangan dalam batin kita. Maka dikatakan litaskunu. Mohon maaf, kita melihat dari pendapat seorang filosof dari Jerman, Nietzsche, mengatakan bahwa bahagia itu adalah apabila kekuatan kita bertambah. Ini barangkali yang paling banyak di kita. Kekuatan itu adalah bisa fisik bagi seorang atlet, tampil cantik, ya, kan begitu. Maka ada pujangga berkata, kalau awan tebal di atas kepala, jangan engkau melarang hujan turun di bumi, khususnya di Citraland. Kalau angin kencang bertiup dengan kencangnya, jangan engkau larang daun-daun kering berguguran, karena tidak akan mungkin kita bisa larang. Jikalau senyummu selalu hadir dalam hatiku, jangan engkau larang aku cinta dan rindu padamu. Itu untuk anak muda ini. Kalau untuk ketua DKM tidak boleh. Ini untuk anak muda. Jadi ini pendekatannya ke arah sana. Jadi ditakutkan kita, pemikiran kita bahwa bahagia itu adalah apabila kekuatan kita bertambah. Bisa materi, bisa gelar, bisa jabatan, itu kita katakan bahagia. Kalau itu berarti kita masuk dalam pendapat seorang filosof dari zaman Nietzsche tadi. Tapi ada pendapat yang kedua tentang apa sih itu bahagia. Socrates dari Yunani kuno. Ini cukup menarik bukunya kalau kita baca-baca. Dia katakan bahwa bahagia itu adalah apabila kita bisa menikmati kekurangan yang ada pada diri kita. Ini agak berbeda, agak filosofi ya. Karena betul-betul dia melihat bahwa sebenarnya bahagia itu adalah apabila kekurangan-kekurangan yang ada pada dalam kita dan kita bisa menikmati kekurangan itu. Ternyata itu adalah masuk pada sahabat Rasulullah SAW, namanya sahabat. Seorang kakek tua, tidak pernah ada yang mendahului dia datang sholat berjamaah, sholat khususnya sholat subuh. Gak pernah. Jadi dia paling awal datang.
Suatu ketika Rasul imam langsung balik setelah dia sholat subuh balik. Mana sahabat? Kok tidak ada dia? Ditanya sahabat siapa yang kenal, di mana rumahnya? Dia bilang sahabat, jauh sekali rumahnya di sini. Ya Rasulullah. Maka ayo kita sama-sama nanti setelah dua kita ke sana ke rumahnya. Ternyata dia berjalan sangat jauh. Ternyata adalah Rasul salam, yang menjawab salamnya adalah istrinya. Disampaikan adalah, mana suami? Dia bilang, sebelum salat subuh tadi mau berangkat ke masjid, Allah sudah memanggilnya. Tapi ya Rasulullah, ada pertanyaan saya. Ada 3 kata yang diungkapkan. Kenapa tidak semua? Yang pertama, kenapa bukan yang terbaik? Kenapa tidak terlalu jauh? Kenapa tidak jauh, kata sahabat? Apa makna ya Rasulullah? Oh, maaf Rasulullah, pasti dan pasti akan malaikat Jibril akan turun menyampaikan. Karena ini ditanya oleh seorang yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sahabat ini adalah pernah suatu ketika di masa paceklik, ada orang sangat lapar, dia juga butuh makanan dengan keluarganya, tapi cuma ada sepotong roti yang dia bawa pulang ke rumahnya. Di tengah jalan ada orang butuh makanan, maka dia kasih sepotong. Maka itulah dikatakan, kenapa tidak semua saya kasih ya Allah? Kan sebenarnya permasalahannya kita ini adalah allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan di situ ya. Kan kita ini semua akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah kenapa Allah sebut di awal yang berbahaya. Maut baru haya. Ada kehidupan setelah itu. Kalau tidak ada, tidak ada problem, tidak ada masalah. Silakan Anda lakukan semaumu, silakan. Tapi kenapa Allah di maut dulu baru awal hayat? Allah yang melihat adalah ahsanu amal. Ini yang diambil, ya Allah, kenapa saya tidak kasih semua ya Allah? Di masa pada saat itu musim dingin di Madinah. Yang kedua pertanyaan, kenapa bukan yang terbaik? Ternyata pada saat itu ada orang yang butuh, dia kedinginan, maka dia kasih jaketnya. Tapi jaketnya itu tidak baru. Seharusnya dia pulang di rumahnya mengambil pakaiannya yang terbaru dia berikan. Maka kenapa bukan yang terbaik ya Allah? Karena tadi kan ahsanu amala. Kan itu. Kadang kita kan memberikan yang ya, barangkali mohon maaf kalau ada celengan, yang kita keluarkan adalah yang biasa-biasa. Mau dapat surga dari mana kita? Kan begitu ya. Kemudian kenapa bukan yang jauh, kata sahabat? Ternyata rumahnya itu sangat jauh, Pak. Ditempuh berjam-jam baru sampai ke masjid di Madinah. Tapi ternyata itulah yang membuat sehingga pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu 2 pendapat tadi. Kita kembali. 2 pendapat adalah Nietzsche dari Jerman, kemudian Socrates dari Yunani kuno. Itu menurut dia bahagia. Jadi nanti kita bisa memilah-milah diri kita. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala ternyata bahagia itu tidak ada di dunia, Bapak Ibu sekalian. Syaqiyun wa sa'id, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 105. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala di situ nanti semua orang tidak ada yang bisa berbicara, kata Allah Subhanahu wa taala. Di yaumil qiyamah. Jadi bahagia itu tidak ada bahagia di dunia. Karena bahagia kata Allah Subhanahu wa taala betul-betul dia bisa berbicara lagi di depan Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulku, kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Kautsar. Masjid ini di Al-Kautsar. Allah panggil, mana yang dulunya hebat di depan Allah Subhanahu wa taala, tundukkan mana?
Apakah nyambung apa kata-kata yang kita ucapkan pada saat sujud? Pernah enggak Bapak Ibu sekalian renungi kata-kata pada saat kita sujud? Apa yang kita baca? Subhana Rabbil Allah. Maha suci Allah yang sangat tinggi, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ucapkan. Di saat pada saat itu kita yang terendah. Begitu rendahnya kita, begitu hinanya kita seramaratakan dengan kaki kita. Di saat itu kita mengatakan Subhana Rabbil Allah, ya Allah, kami tidak memiliki apa-apa ya Allah. Sedikit lagi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah bisa menuntun kita untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang Allah janjikan itu. Kita bisa berbicara dengan pasangan-pasangan kita. Alangkah kecewanya kita bersama dengan istri dan anak-anak kita, tapi nanti di yaumil qiyamah kita tidak bersama dengan mereka. Kita dipisahkan, ada jarak di antara kita. Mau tidak mau adalah itu dalam pertanggungjawaban kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil, barangkali istri kita ikrar di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kita ikrar untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mohon maaf, izin untuk saya tutup 2 menit lagi. Mohon maaf, salah satu yang menjadi pertanyaan besar buat kita, barangkali bisa angkat tangan di sini. Pernah enggak Bapak Ibu sekalian dalam ruangan ini yang bisa menghapus suaranya? Ada ahli IT di sini yang bisa menghapus suara yang keluar seperti yang saya keluarkan ini? Ada yang bisa hapus? Tidak bisa ya? Bapak Ibu sekalian, kemana suara itu? Itulah nanti akan diputarkan kita di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, di laut manfus. Semua kalimat, semua kata yang terbesit dalam hati kita itu nanti diputarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah momentum. Bapak Ibu sekalian, hari ini, detik ini, itu adalah tidak bisa lagi berulang Bapak Ibu sekalian, tidak bisa. Itu adalah kesempatan kita untuk meraih kebahagiaan menuju kebahagiaan Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian adalah waktu. Waktu yang terjauh adalah sedetik dari sekarang. Karena itu nanti kita bisa raih pada saat nanti di yaumil qiyamah. Itu akan kita lihat pertanggungjawabannya. Jadi waktu yang paling lama itu adalah sedetik yang berlalu dari sekarang. Karena itulah menjadi pertanggungjawaban kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan nanti ada waktu kita melanjutkan bahwa apa sih langkah-langkah untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan di depan Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita bisa berbicara bersama dengan keluarga-keluarga kita bisa berbicara di depan Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan bahwa kita adalah hambanya yang sudah berjanji alastu birabbikum qalu bala syahidna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.